Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini, amin. Wa hasib nafsaka fi kulli khatrah, dan hisaplah diri engkau pada tiap-tiap geritik hati. Periksa hati pada tiap-tiap geritik. Hitung geritik-geritik yang ada di dalam hati. Kenapa? Karena geritik-geritik hati itu awal daripada kehendak. Sebelum seseorang berkehendak sesuatu, itu ada terlebih dahulu namanya geritik hati. Jadi geritik hati adalah awal daripada kehendak. Sedangkan kehendak itu adalah awal daripada perbuatan. Nah, jadi sangat penting menghisap, memeriksa geritik-geritik hati. Nah, jadi geritik hati itu, ujar para ulama, fama waqa'a fil qalbi min amalil khair fahuwa ilham. Apa-apa yang jatuh di dalam hati daripada amal kebaikan itu namanya ilham. Ada di hati, geritik hati untuk melakukan kebaikan, ini ilham. Wa ma waqa min amali syarr fahuwa waswas, dan sesuatu yang jatuh ia di dalam hati daripada amal kejahatan itu namanya waswas. Hati ada geritik-geritik untuk beramal kejahatan, nah namanya itu waswas. Wa makana min taqdiril khair wa ta'milihi fahuwa niyah, dan sesuatu yang adalah dia daripada mentakdirkan kebaikan dan mengingini atau mencita-citanya, maka namanya niat. Jadi geritik nang di hati itu berbeda-beda namanya, tergantung apa yang dia bisikkan. Ada lagi wa makana min tadbiril umur al-mubahat wa tarjihiha wa tam'i fiha fa huwa umniyah wa amal. Ada di dalam hati itu pengaturan-pengaturan, perencanaan-perencanaan daripada perkara-perkara yang mubah, keinginan-keinginan, maka itu namanya umniyah, atau ujar kita angan-angan atau cita-cita di hati juga hendaknya. Wa makana min tazkiratil akhirah wal wa'di wal wa'id fa huwa tadzakkur wa tabkir, dan sesuatu yang adalah dia daripada mengingat akhirat. Di hati ini ingat dengan akhirat, geritik hati yang mengingatkan akhirat, mengingat janji-janji Allah, mengingat ancaman-ancaman Allah, itu namanya tazakkur wa tabkir. Nah, jadi banyak geritik-geritik hati itu bermacam-macam. Nah, kita disuruh menghitung geritik-geritik itu, memelihara nang mana nang baik kita tuluskan,
nang mana jahat kita lupakan. Karena geritik ini awal daripada kehendak, dan kehendak awal daripada perbuatan. Waraqibillaha fi kulli nafasin, dan murakabahlah kepada Allah pada tiap-tiap nafas. Murakabah ini diantara salah satu makna murakabah adalah selalu merasa diperhatikan Allah, selalu merasa diintai oleh Allah. Hendaklah murakabah kepada Allah pada tiap-tiap nafas. Orang-orang yang sembahyangnya itu murakabah, merasa diintai, dia akan baik dalam sembahyangnya. Nah, kalau orang yang sembahyang sembarangan itu karena kadang merasa dilihat Allah, kadang merasa didengar Allah, kadang merasa diperhatikan Allah, makanya sembarangan bacaannya, gerakannya, hatinya, itu dikarenakan dia tidak murakabah, tidak merasa diintai oleh Allah. Itu salah satu makna murakabah. Dan murakabah ini makam pertama daripada makam ihsan. Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi. Ujar Jibril, apa itu ihsan? Lalu Nabi menjawab, anta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Bahwa engkau beribadah menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Nah, ini musyahadah. Makam ihsan yang pertama musyahadah, merasa menyaksikan Allah dalam ibadah. Ini ibadahnya para wali. Yang kedua, fa illam takun tarah, jikalau engkau tidak melihat Allah, tidak bisa beribadah seolah-olah melihat Allah, fa innahu yarak, maka bahwasanya dia melihat engkau. Nah, ini murakabah makam yang kedua. Yang pertama seolah-olah melihat Allah, ini ibadahnya para kekasih Allah. Nah, kita kada bisa demikian. Maka hendaklah yang kedua ini, yaitu makam murakabah, beribadah seolah-olah diintai, diperhatikan Allah. Orang khusyuk bisa, bacaannya baik, rukun-rukunnya tumakninah, sembahyangnya itu beradab. Itu dikarenakan dia murakabah, merasa diintai. Karena murakabah ini membaul adab. Murakabah itu sumber daripada adab. Kenapa kita beradab? Karena merasa dilihat, merasa diintai, merasa diperhatikan. Orang yang diperhatikan tuh kadang-kadang bisa serba salah. Itu kita membaca akhirnya merasa taksir, merasa kurang, merasa tidak sesuai dengan kehendak Allah, merasa kurang. Menang kada murakabah ini ya sembarangan. Waraqibillah fi kulli nafasin, dan murakabahlah terhadap Allah pada tiap-tiap nafas. Tiap-tiap nafas. Qala Umar radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu. Hisablah diri kalian
sebelum kalian dihisab. Hitunglah, kata Sayyidina Umar, diri kalian sebelum kalian dihitung. Sebelum dihitung maka hitung berdahulu. Dan timbanglah diri kalian sebelum dia ditimbang. Jadi kita dikehendaki itu menghitung diri masing-masing, menimbang diri masing-masing. Fa innahu ahwanu alaikum fil hisab gada, maka bahwasanya dia lebih mudah atas kalian pada hisab besok hari, pada hari pembalasan. Jadi orang yang menghitung diri, ada kesalahan minta ampun, ada kesalahan istighfar, orang semacam ini nanti hisabnya itu ringan. Fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi gada, bahwasanya dia lebih mudah atas kalian pada hisab hari kiamat. Hitungi berdahulu. Antuhasabu ampusakumul yaum, bahwa engkau hisab diri kalian pada hari ini. Hari ini kita menghitung supaya besok hari mudah pada hari kiamat. Kemudian lagi watazayyanu lil ardil akbar, dan bersiap-siaplah, kata beliau, bagi sidang yang besar. Persiapkan diri untuk sidang yang besar. Yauma la takhfa minkum khafiyah, pada hari yang tiada tersembunyi daripada kalian oleh sesuatu yang tersembunyi. Pada hari itu tidak akan ada yang bisa disembunyikan. Maka persiapkan diri untuk menghadapi sidang yang besar. Ai ista'iddu wa tahayya'u, persiapkan maksudnya. Wa innama yakhiful hisabu yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya, dan hanya saja ringan hisab pada hari kiamat atas orang yang menghisab diri mereka ketika berada di dalam dunia. Jadi hendaknya setiap hari kita menghitungi, mulai kita bangun, adakah kesalahan? Bila ada, tobat. Kan kita malam nih anak guring atau maghrib, kita hitung mulai kita bangun guring itu berapa kali mulut melakukan maksiat, berapa langkah kaki melangkah kepada yang diharamkan, berapa kali memandang yang diharamkan, berapa kali mendengar yang diharamkan. Dihitung. Sesudah dihitung baru bertobat. Nah ini dihisab ngarannya. Hanya saja ringan hisab pada hari kiamat atas orang yang menghisab diri mereka ketika berada di dalam dunia. Imam Hasanul Basri berkata, ujar beliau, innal mu'mina qawamun ala nafsi, sesungguhnya orang beriman itu pemimpin atas dirinya sendiri. Yuhasibun nafsahu lillah azza wajal, dia menghisab dirinya untuk Allah.
Jadi setiap orang itu sebenarnya menjadi pemimpin bagi dirinya masing-masing, dan hendaklah dia menghisap dirinya setiap hari untuk Allah. Jadi kita ini memimpin tangan kita, kita ini memimpin kaki kita, kita ini memimpin telinga kita, kita ini memimpin lisan mata kita. Dan pemimpin ini dipertanggungjawabkan terhadap kepemimpinannya. Maka hendaklah setiap hari itu tangan ini kita hisap, kaki kita hisap, mata kita hisap, dan kalau perlu diberikan hukuman setiap ada pelanggaran. Mata ada melanggar, dihukum untuk memandang kepada mushaf Al-Quran. Telinga ada melanggar yang diharamkan, kita hukum dengan mendengarkan ceramah, mendengar tausiah, mendengar bacaan Quran dan sebagainya. Jadi setiap orang mukmin itu pemimpin bagi dirinya sendiri. Dia menghisap dirinya karena Allah Ta'ala. Wa innama khaffal hisab yaumal qiyamah ala qaumin hasabu ampusahum fid dunya. Dan hanya saja ringan hisab pada hari kiamat atas suatu kaum yang mereka menghisap diri mereka di dalam dunia. Wa innama syaqqal hisab, dan hanya saja sulit, susah payah hisab pada hari kiamat ala qaumin akhadhu hadzal amri min ghairi muhasabah, orang yang mengambil ini perkara dengan tanpa menghisap. Apa-apa yang ia bicarakan tidak dihitungnya, rugi ke hari ini, untung ke hari ini. Bila banyak maksiat mulut berarti rugi. Hari ini banyak berzikir kah, banyak maksiat kah, banyak nang sia-sia kah? Oh ternyata rugi. Nah hitung itu ditambal kerugian, langsung tambali hari itu juga. Oh telinga hari ini untung kah, rugi kah? Banyak mendengar yang diharamkan kah, atau banyak mendengar kebaikan? Oh ternyata rugi, tambal langsung kerugian. Karena itu modal. Bila rugi, bangkrut, kita rugi setiap hari, bangkrut akhirnya. Jadi orang nang sulit hisab pada hari kiamat, orang yang mengambil perkara dunia namun tanpa muhasabah. Wa khafillah bidinik, dan takutlah kepada Allah dalam perkara agama engkau. Ini Nabi sering berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam agama engkau. Bila orang berdoa semacam itu alamat dia husnul khatimah. Jadi kalau orang tuh takut dengan su'ul khatimah, takut perubahan dalam agama, maka orang ini alamat husnul khatimah. Tapi bila orang merasa aman, kada kepingin berlindung kepada Allah daripada su'ul khatimah, kada kepingin minta pertolongan Allah dalam mempertahankan iman, menetapkan taat, ini ada ciri orang itu su'ul khatimah. Jadi takutlah kepada Allah dalam perkara agama engkau. Setiap hari berdoa supaya dikuatkan iman, dikuatkan yakin, ditetapkan dalam keadaan taat. Itu ciri orang itu bakal matinya husnul khatimah.
Wa arjuhu fi jami'i umurika, dan haraplah Allah pada seluruh perkara-perkara engkau. Berharap dengan Allah. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau, niscaya aku kabulkan. Jadi berharap kepada Allah. Wasbir ala ma asabak, dan sabarlah atas sesuatu yang menimpa kepada engkau. Sabar. Wala tazunanna annal karba la yantahi zilluh, dan janganlah engkau menyangka bahwasanya kesusahan itu tidak ada kesudahannya. Jadi jangan menyangka kesusahan itu tidak ada kesudahan. Sabarlah atas sesuatu yang menimpa kepada engkau, dan jangan engkau menyangka bahwasanya kesusah payahan itu tidak ada kesudahannya. Walikulli syai'in ajal, dan bagi tiap-tiap sesuatu itu ada ajal, ada masanya. Susah itu ada masanya. Jadi kita disuruh sabar. Dan jangan beranggapan kita bakal susah seterusnya, ada. Wa'lam annal faraja ya'ti min qalbi syiddati waddaik, dan ketahuilah olehmu bahwasanya kelapangan datang dari hati yang susah dan sempit. Orang tuh kalau hatinya lapang aja, kada sempit, kada susah, dia tidak merasakan itu kelapangan. Orang tuh banyak berisi banyu di rumah, diberi orang sedrum, kada berasa. Sedrum itu nikmat, kada berasa air satu drum itu membahagiakan dirinya, kada berasa, melapangkan dirinya, kada merasa. Kenapa? Karena dia hatinya sudah luas dengan air satu kolam. Nah, ketika seseorang hatinya sempit, hatinya sedih, susah, maka ketika itulah nanti akan datang kelapangan. Dan di zaman dahulu ada seorang yang merasakan rumahnya ini sangat sempit, rumahnya ini sangat memprihatinkan. Dia merasa rumahnya ini penuh, sempit, halus, merasa halus rumah, merasa kada lapang, merasa sempit. Datang kepada seorang ulama sufi. Kayak apa ujarnya? Wahai ulama, aku ini selalu merasa di rumahku itu penuh dengan kesempitan, baik sempit perasaan maupun sempit rumahnya. Ujar ulama, ikut nukar kambing 2 ekor, nukar kambing 2 ekor, kemudian masukkan ke dalam rumah situ, dimasukkan naik kambing di dalam rumah, guringan kambing, akhirnya bertambah sempit lagi. Datang lagi, ujarnya bertambah sempit. Wahai ulama, ujar ulama, tadi tukarakan ayam pulang 2 ekor, bawa masuk ke rumah itu, guring on kambing, on ayam pulang. Datang lagi, bertambah sempit, tukarakan itik, bersempit lagi, kada tahan lagi ulun ujarnya.
Nah sekarang ujar ulama tadi keluarakan kambing, keluarakan itik, keluarakan ayam tadi guring ya kan di rumah situ kayak rasanya. Nah hanya rasa lapang. Kesempitan yang telah lewat kada terasa lagi. Jadi yang membuat kita sempit itu hati kita. Misal air 1 gelas dimasukkan pada air itu garam 1 sendok, maka air itu akan terasa asin. Kenapa? Karena gelasnya kecil. Kemudian air 1 timba, 1 ember dimasukkan gelas, dimasukkan garam 1 sendok, maka terasa hambar. Kenapa? Wadahnya besar, wadahnya luas. Kadang-kadang kesempitan yang kita rasakan itu bukan karena masalah yang kita hadapi, tetapi karena hati kita sempit menerimanya. Kalau hati kita luas kayak kolam, biar 1 kilo dimasukkan garam kada akan berasa asin karena kolamnya luas. Tapi kalau 1 kilo garam dimasukkan ke gelas, maka air di gelas itu sangat asin karena sempit. Nah begitu juga kadang masalah kesempitan yang ada di kita hadapi itu karena terlalu sempitnya hati kita dalam menerima masalah. Rasa keluh kesah, rasa kada terima, rasa duka cita, rasa putus asa, itu karena hatinya yang sempit. Kalau hatinya luas, biar banyak masalah yang kita hadapi, kada akan terjadi apa-apa. Kada akan merubah kita dengan Allah, kada akan merubah tawakal kita, kada akan merubah ridha kita, kada akan merubah sabar kita, kada. Kenapa? Hati kita luas. Wasbir ala ma asabak, dan sabarlah atas sesuatu yang menimpa kepada engkau. Allah berfirman, wabasyiris sabirin, dan habarkanlah gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah tidak ada menyuruh menghibur orang sabar, kadada. Ujar Allah, wabasyiris sabirin, dan habarkan gembira terhadap orang-orang yang sabar. Lam yakul wasalli sabirin, Allah tidak berfirman hibur orang-orang sabar, kada. Kenapa? Karena orang sabar ini dia akan menerima berbagai macam kebaikan dari Allah. Makanya ujar Allah, wabasyiris sabirin, habarkan gembira kepada orang-orang sabar. Qala Ali radhiyallahu anhu, berkata Imam Ali, la takhaf, kata beliau, illa zambak, janganlah engkau takut melainkan terhadap dosa engkau. Wala tarju illa rabbak, dan jangan engkau mengharap melainkan hanya mengharap kepada Tuhan engkau. Anda disebutkan bahwa Imam Ibnu Zawji menyebutkan, ujar beliau, atarajulun ba'dal umara bihajatin,
seorang laki-laki mendatangi pejabat pada suatu hajat. Jadi laki-laki ini mendatangi suatu pejabat. Kenapa? Karena ada hajat, ada keinginan, ada yang dikehendakinya kepada pejabat tadi. Fawajadahu sajidan yad'u rabbah azza wajal, maka dia memperdapati pejabat tadi sujud kepada Allah. Pejabat tadi berdoa kepada Tuhan. Faqala, maka seorang laki-laki tadi berkata, hadza muhtajun ila ghairih fa kaifa ahtaju anna ilaih. Ujarnya, pejabat ini adalah orang yang berhajat kepada Allah, maka bagaimana mungkin aku berhajat kepadanya? Bagaimana mungkin aku meminta permohonan kepadanya, sedangkan dia pun memohon kepada Allah? Rupanya pejabatnya ini orang yang saleh. Jadi datanginya, ternyata pejabatnya ini sujud, sembahyang, berdoa kepada Allah. Ujarnya, aku hendak minta hajat kepada pejabat, sedangkan dia pun meminta kepada Allah, dia pun berhajat kepada Allah. Kemudian ujarnya, lima la arfa hajati ila man la takhtaliju ay takhtalitu wa tata'akhuru hawaiju indah. Ujarnya, kenapa tidak aku angkat, tidak aku sampaikan hajatku kepada Tuhan? Amun kaya itu ujarnya, baik minta wan Tuhan aja aku juga. Qala pasami ahul amir, maka pejabat tadi mendengar orang tadi bepandir. Ujarnya, pejabat ini hanya minta awan Tuhan, inya pun berhajat kepada Tuhan, kenapa aku minta kepadanya? Kenapa aku tidak minta langsung kepada Tuhan? Tiba-tiba pejabatnya ini mendengar. Pejabatnya ini orang yang saleh. Ujarnya, falamma rafa'a ra'sah qala, manakala pejabat itu mengangkat kepalanya, bangkit dari sujud, selesai sembahyang, dia berkata, alayya birrajul, datangkan laki-laki tadi kepadaku, datangkan laki-laki tadi kepadaku. Fa'utiya bihi, maka didatangkan. Jadi panggil orang laki-laki tadi, rupanya buliknya. Ujarnya, daripada aku minta awan pejabat ini, baik minta awan Allah, pejabat pun minta kepada Allah, bulik. Selesai sembahyang, cari laki-laki tadi, hadapkan dia kepadaku. Faqala a'tuhu asyrata alaf. Ujar pejabat tadi, beri dia 100.000 dinar. Jadi diberi 100.000 langsung oleh pejabat tadi. Kenapa? Waqala, dia berkata, innama a'taka hadza man kuntu ad'uhu wa ana sajidun wa man raja'ta ilaihi. Hanya saja yang memberi engkau ini adalah orang yang aku berdoa kepadanya dan aku sujud, dan orang yang engkau kembali kepadanya. Artinya siapa yang memberi ini? Allah. Ujarnya, ambil 10.000. Yang memberi ini adalah orang yang aku sujud dan berdoa kepadanya, dan orang yang engkau telah kembali kepadanya. Kan si laki-laki itu kembali kepada Allah, baru kembali kepada Allah langsung diberi Allah. Kan kembali itu asalnya hajatnya kepada manusia, dia balik, sekarang kada jadi, aku berhajat kepada Allah aja, akhirnya langsung diberi Allah. Nah seperti itu juga
cerita daripada Ummu Talhah. Nah, jadi diceritakan Ummu Talhah ini seorang perempuan yang kaya raya. Mungkin pernah kita ceritakan sudah. Jadi di hadapan rumah beliau ini ada dua orang pengemis yang dua-duanya ini buta, ada melihat. Dan keduanya ini setiap hari menunggu di hadapan rumah Ummu Talhah meminta. Nah, yang satu ini berdoa, ya Allah, berikan aku kelebihan daripada Ummu Talhah. Berikan aku karunia kelebihan daripada Ummu Talhah. Ummu Talhah ini mendengarkan Ummu Talhah. Ujar nang satu, ya Allah, berikan aku daripada karunia Engkau. Nah, seikung langsung minta karunia Allah. Yang satunya lagi minta kelebihan daripada Ummu Talhah. Ummu Talhah ini mendengar. Jadi dibungkuslah bingkisan oleh Ummu Talhah untuk si pengemis buta yang meminta karunia Allah. Diberi Ummu Talhah duit 3 dirham. Sedangkan yang meminta kelebihan Ummu Talhah diberi Ummu Talhah kotak berisi makanan. Akhirnya diberi. Rupanya yang berdoa meminta karunia Ummu Talhah ini bertanya, engkau diberi Ummu Talhah apa? Ujarnya, aku diberi Ummu Talhah duit 3 dirham. Ujarnya, aku cuma diberi makanan, tukarina makanan guna. Ditukarinya esok hari gitu pulang. Diberi Ummu Talhah yang pengemis meminta hanya karunia Allah diberi 3 dirham. Yang meminta kelebihan Ummu Talhah diberi makanan pakai kotak. Rupanya dijualnya lagi. Ikem diberi Ummu Talhah apa? Ujarnya duit. Aku makanan lagi, tukarinya pulang. Sampai lama berlarut-larut si pengemis ini protes. Wahai Ummu Talhah, kenapa setiap hari engkau memberi aku makanan, sedangkan kawanku ini engkau beri duit 3 dirham? Ujar Ummu Talhah, kada merasakah engkau di dalam makanan itu aku selipkan duit 10 dirham? Jadi mana makanan, mana duit 10 dirham? Mana makanan engkau selama ini? Ujarnya, ku jual lawan kawanku. Nah, ujar Ummu Talhah apa? Maha suci Allah yang memberikan karunia-Nya yang besar kepada orang yang hanya meminta karunia dari Allah. Jadi satu ini meminta karunia dari Allah, yang satu ini minta kelebihan Ummu Talhah. Siapa yang dapat banyak? Nang meminta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiap hari dijualnya, bila dijapai makanan dijualnya. Nang saikong ini merasa setiap hari mana makan mana duit ditukarinya terus ya. Nah, itu contoh orang yang hanya mengharap kepada Tuhan. Wala tarju illa rabbak, dan jangan engkau mengharap melainkan hanya kepada Tuhan engkau. Wala yastahil ladzi la ya'lamu an yas'ala hatta ya'lama. Sampai kah? Sudah. Dan janganlah malu seseorang yang tidak mengetahui bahwa dia bertanya sehingga dia mengetahui. Jadi ujar beliau lagi memberi nasihat, jangan malu
orang-orang yang bertanya sampai dia mengetahui. Orang yang kada berilmu jangan malu bertanya. Sampai tahu, sampai dapat. Belajar Al-Quran. Supan jar Tuhan sudah. Supan di dunia ke supan di akhirat ya. Wala yastahi man yus'alu amma la ya'lamu ayyaqula la a'lamu. Dan janganlah malu orang yang ditanya dari sesuatu yang dia tidak tahu bahwa dia berkata tidak tahu. Kita kada tahu ditanya orang jangan supan bepandah kada tahu. Misal seorang ulama ditanya sebenarnya ini kada tahu, lalu menjawab menurutku kayak ini, menurutku kayak ini. Nah, itu orang kada tahu malu itu orang yang tersesat. Dan janganlah malu orang yang ditanya dari sesuatu yang dia tidak tahu bahwa dia berkata aku tidak tahu. Jangan supan. Gitu tuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa hikmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.